Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Insyaallah pada malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Ismail rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul muwasati fi sanati wal maca', yaitu bab yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu bab al-muwasa, kepedulian, fi sanati wal maca', pada musim kemarau, musim paceklik ataupun musim kelaparan. Jadi ini termasuk bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu bagaimana kepedulian seseorang tatkala musim kemarau, musim paceklik, musim kekurangan, dan juga musim kelaparan. Karena kita tahu bahwasannya di musim paceklik atau di masa-masa sulit, orang ini biasanya lebih pikir, karena semakin kuat kebutuhan. Karena orang juga khawatir, jadi khawatir kekurangan. Berbeda di masa lapang. Jadi di masa lapang orang peduli, ini suatu yang wajar. Kenapa? Karena masih punya banyak. Tapi kalau di sini dalam babnya Imam Bukhari rahimahullah, di sini adalah di waktu yang sulit, waktu sana wal maca', yaitu musim kemarau, musim paceklik, ini jarang sekali. Karena orang-orang khawatir kekurangan. Sehingga di sini Imam Bukhari rahimahullah, beliau membawakan bab kepedulian seseorang tatkala musim kemarau dan musim lapar. Ini termasuk pahalanya besar. Karena apa? Karena di masa lapang orang ini wajar, jadi peduli satu sama lainnya, karena merasa masih punya banyak harta dan lain sebagainya. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Mutanna qala haddatsana Hammad ibn Bashir al-Jahbami qala haddatsana Amara qala haddatsana Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala yakunu fi akhir zamani maca' man adrakathu fala ya'dilanna bil akbadi al-jari'ah. Datang dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ini asar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwasanya nanti di akhir zaman ada maca', yaitu musim kemarau, musim kelaparan. Maka barang siapa yang menjumpai musim tersebut, hendaklah dia peduli sama orang-orang yang lapar. Ini
termasuk bentuk kepedulian. Tetapi di sini wallahu a'lam disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dhaiful isnad fi Hamad ibnu Bashir al-Jahdami majhulun. Tetapi di sini Syekh Al-Albani rahimahullah beliau melemahkan asar ini, yaitu asar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi di sini masih ada beberapa hadis. Adapun hadis yang pertama di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadisnya dhaiful isnad karena ada rawi namanya Hamad ibnu Bashir al-Jahdami majhul. Orangnya majhul. Hadis yang kedua, qala haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Syu'aib ibnu Abi Hamzah qala haddatsana Abu Zinad Anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annal ansara qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhila qala la faqalu takufuna al-mu'nah wa nusharrikukum fis samara qalu sami'na wa ata'na akhrajal musannif fi surudis sahih wa fil harab wal hibah wa manaqibil ansar wa Muslim fil jihad wa Nasa'i fi syurut. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang kedua, yaitu yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentang kepedulian seseorang terhadap saudaranya sesama muslim di musim paceklik, musim kemarau, musim kelaparan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya orang Ansor mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Bagilah antara kami dan antara saudara-saudara kami orang Ansor, yaitu kebun kurma. Jadi maksudnya apa? Jadi di sini kita tahu bahwasanya orang muhajirin. Jadi maksudnya di sini orang muhajirin, bukan orang Ansor. Jadi orang muhajirin mengatakan kepada Nabi, bagilah kami di antara kami dan antara saudara-saudara kami. Ini maksudnya adalah orang muhajirin. Karena kita tahu bahwasanya orang muhajirin mereka ini nggak punya tempat, juga nggak punya pekerjaan, serba kekurangan. Nah, ini orang muhajirin yang mereka ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka rela meninggalkan anak istri, meninggalkan harta mereka dalam rangka untuk hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah. Kemudian di sini bentuk kepedulian orang-orang Ansor terhadap orang muhajirin, mereka berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagilah antara kami dan saudara-saudara kami orang muhajir kebun kurma. Jadi maksudnya dibagi. Nah, ini menunjukkan bagaimana kepedulian orang-orang Ansor terhadap orang muhajirin yang mereka ini adalah orang yang tidak punya tempat tinggal, hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak punya pekerjaan. Bahkan mereka ahlu sufa, jadi yang tinggal di emperan masjid sekitar 80 orang. Jadi mereka karena nggak punya tempat tinggal, jadi mereka tinggal di emperan masjid sekitar 80-an orang. Ayo. Oh lala. Maka Nabi SAW menjawab tidak. Faqalu, lalu mereka berkata, takufunal mu'nata wa nusyarikum fi samar, yaitu kami pekerjakan mereka di kebun
tetapi nanti buahnya kita bagi, maksudnya bagi hasil. Bisa nanti bagi hasil, atau orang muhajirin yang kerja kemudian nanti hasilnya dibagi menjadi 2. Dan di sini kebunnya masih milik orang Ansor. Qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Nah, ini hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bagaimana bentuk kepedulian orang-orang Ansor terhadap orang muhajirin yang mereka ini hijrah dari Mekah ke Madinah, dan mereka ini juga tidak punya tempat tinggal, tidak punya kerjaan, bahkan mereka rela meninggalkan anak dan istri sebagian karena ada yang kedua orang tuanya masih kafir. Nah, ini bentuk kepedulian orang-orang muhajir, mereka mau membagi kurma, kebun kurma. Jadi kebun kurma ini dibagi, tetapi Nabi SAW di sini tidak membolehkan. Jadi di sini Nabi SAW menyuruh supaya nanti mereka disuruh kerja di kebun kurma mereka. Jadi menyirami atau membersihkan, tetapi nanti hasilnya dibagi 2, yaitu dibagi oleh orang Ansor dan orang muhajirin. Nah, ini termasuk bagaimana bentuk kepedulian seorang sahabat, orang-orang Ansor yang mereka tinggal di Madinah, kepada sahabat yang muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka mau membantu, bahkan mereka diberi pekerjaan untuk mengurus kebun kurma orang-orang Ansor. Nah, ini termasuk bentuk kepedulian. Jadi mereka ini diberi pekerjaan, karena kadang-kadang diberi pekerjaan ini lebih baik daripada nanti diberi uang. Akhrajal musannif, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala haddatsana Asbaq. Kemudian hadis yang ketiga. Jadi syahidnya dalam hadis ini kita disuruh peduli kepada orang lain yang mereka itu lapar. Sebagaimana di sini perbuatan orang Ansor, mereka peduli terhadap orang muhajir. Qala haddatsana Asbaq. Qala haddatsana Ibnu Wahab. Qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab anna Saliman akhbar anna Abdullah ibn Umar akhbar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala amar Ramadan wa kanat sanatun syadidah mulimmah ba'da majtahada Umar fi imdadil a'rabi bil ibil wal qumh waz zaid min al-aryafi kulliha hatta balagat al-aryaf kulluha mimma jahadaha dhalik. Faqama Umar yad'u faqala Allahumma ij'al rizqahum ala ru'usil jibal. Fastajaba Allahu lahu wa lil muslimin. Faqala hina nazala bil ghaib alhamdulillah. Fa wallahi law anna Allah lam yufarrijha ma taraktu ahla baitin minal muslimina lahum sa'ah illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara. Falam yakun ithnani yuhlikani minat ta'am ala ma yuqimu wahidah. Ini yang kedua, yaitu asar dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di sini bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini berkata pada tahun Ramadan. Jadi Ramadan ini tahun paceklik, tahun kemarau. Jadi amr Ramadan ajdabatil ardu fi sanah fakana tritus fil turab karamat fasumya amr limadah wa ja'ala bukhus ta'wi ila al-ins fa'ala Umar alla yaduqa samnan wala labanan wala lahman
hatta yuhyinas wastasqa bil Abbas fasaqau. Nah, ini Umar radhiyallahu anhu. Wa kanat sanatun syadidah mulimah. Jadi pada waktu itu adalah tahun yang kekurangan, tahun kelaparan. Ba'da mastahada Umar, setelah Umar memberikan bantuan kepada A'rab, yaitu orang-orang Badui. Nah, ini di zamannya Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana di sini Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini berkata, yaitu pada musim kemarau, musim paceklik. Kemudian di sini disebutkan setelah Umar memberikan bantuan kepada Arab, orang Badui, bil ibil, dengan memberikan unta, walkum, gandum, wazait, minyak, miyar arya fikulliha, dari lumbung pangan semuanya, hatta balihadil arya kulluha mimma jahada dzalik. Sampai apa? Di sini sampai basis makanan simpanan itu habis. Jadi yang diberikan oleh Umar radhiyallahu anhu ini sampai habis. Faqama Umar yad'u. Maka Umar pun berdiri berdoa. Faqala Allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jibal. Ya Allah, jadikanlah rezeki-rezeki mereka di atas puncak-puncak gunung. Fastajaballahu lahu walil muslimin. Lalu Allah mengabulkan doanya Umar radhiyallahu anhu dan juga untuk kaum muslimin. Maka hina nazala bil ghaib, Umar mengatakan ketika turun hujan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, demi Allah. Lau annallaha, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membukakan, tidak melapangkan, ma taraktu ahla baitin minal muslimin al-musa illa adkhaltu ma'hum a'daduhum. Tidaklah kami tinggalkan penghuni rumah, satu penghuni rumah dari muslimin yang punya kelebihan makanan, kecuali saya akan masukkan sejumlah orang-orang fakir seperti mereka. Dan falam yakun itsnan, tidak mungkin dua orang bisa binasa atau meninggal dari makanan yang untuk satu porsi orang. Nah, ini hadis atau asar dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana kepeduliannya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau ini adalah seorang khalifah. Jadi seorang pemimpin. Di sini Umar radhiyallahu anhu, jadi tatkala terjadi musim paceklik, jadi musim kemarau, beliau ini membagi kepada orang-orang Badui, karena orang Badui ini orangnya bodoh, mereka tidak sabar. Makanya di sini bagaimana bentuk kepedulian Umar radhiyallahu anhu kepada orang-orang Badui duluan. Jadi di sini Umar radhiyallahu anhu memberikan unta, gandum, minyak sampai habis. Lalu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu berdoa. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahumma ij'al rizqahum ala ru'usil jibal. Yaitu, ya Allah, jadikanlah rezeki mereka di atas puncak-puncak gunung. Maksudnya apa? Maksudnya ini, ya Allah, turunkanlah hujan. Kenapa? Karena dengan turunnya hujan ini makanan akan banyak. Jadi binatang juga bisa makan dengan banyak, sehingga bisa mengeluarkan air susu yang banyak. Kemudian juga tanaman, tumbuh-tumbuhan semuanya bisa hidup sehingga makanan bisa terpenuhi. Makanya di sini bagaimana bentuk kepedulian Umar radhiyallahu anhu. Jadi di sini Umar berdoa, jadi minta hujan. Karena doa minta hujan ini juga diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW tatkala khutbah Jumat, datang seseorang, ya Rasulullah, binasa binatang-binatang dan juga harta-harta
karena nggak ada air. Lalu orang Badui tadi meminta kepada Nabi SAW supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan hujan. Dan ini Nabi SAW, beliau ini berkata tatkala khutbah Jumat. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya dan mengatakan Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan. Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan. Nah, ini doa Nabi SAW, yaitu tatkala Nabi SAW sedang khutbah Jumat. Meskipun Nabi SAW juga pernah, jadi Nabi SAW ini beliau juga pernah sholat istisqa, jadi sholat meminta hujan. Jadi supaya diturunkan hujan, Nabi SAW keluar. Kemudian pada waktu itu Nabi SAW mengeluarkan mimbar. Jadi mengeluarkan mimbar, kemudian Nabi SAW ini khutbah sebelum sholat. Jadi sholat istisqa ini Nabi SAW khutbah duluan. Jadi khutbah, kemudian setelah itu Nabi SAW berdoa, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Kemudian setelah selesai Nabi SAW sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat dan Nabi SAW ini mengeraskan bacaan. Jadi Nabi SAW sholat istisqa tatkala matahari sudah meninggi. Jadi matahari sudah meninggi. Jadi di sini sholat istisqa ini nggak ada waktu tertentu. Jadi boleh kapan saja dia sholat, yang penting bukan pada waktu yang terlarang. Jadi bukan pada waktu yang terlarang. Baik itu setelah subuh, maksudnya setelah matahari terbit atau setelah zuhur. Nah ini enggak masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu dalam khutbahnya itu terakhir kali Nabi SAW berdoa. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diturunkan hujan. Kemudian setelah selesai khutbah baru Nabi SAW sholat 2 rakaat. Jadi sholat biasa. Tetapi di situ Nabi SAW mengeraskan bacaan sholat. Jadi ya seperti sholat Jumat. Jadi mirip seperti sholat Jumat. Jadi khutbah dulu, baru setelah itu sholat 2 rakaat biasa. Jadi takbirnya ya biasa seperti sholat Jumat. Nah ini sholat istisqa. Adapun dalam hadis ini Umar, jadi faqama Umar lalu berdiri yang berdoa. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allahumma ja'al rizqahum. Ya Allah jadikanlah rezeki mereka di atas puncak-puncak gunung. Maksudnya apa? Jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu berdoa. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diturunkan hujan. Kenapa? Karena di sini al-aryaf, yaitu basis makanan ini sudah habis. Jadi sudah habis karena besarnya kebutuhan. Jadi kalau besarnya kebutuhan, kemudian sedikitnya pemasukan, nah ini otomatis habis. Makanya di sini Umar radhiyallahu anhu, beliau ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diturunkan hujan. Karena dengan turunnya hujan ini basis makanan ini akan banyak. Jadi akan banyak tanaman tumbuh-tumbuhan, begitu juga hewan-hewan ternak. Fastajaballahu lahu wa lil muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dan juga untuk kaum muslimin. Faqala hina nazala bil ghaib, lalu Umar berkata. Jadi Umar berkata ketika turun al-ghaib. Jadi al-ghaib ini adalah hujan rahmat. Jadi kalau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ghaib, wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Nah, ini ghaib ini khusus dipakai hujan rahmat. Adapun mator, nah ini umum, bisa ada, bisa tidak. Makanya dalam ayat Allah banyak menyebutkan wa amtarna alaihim
matar wa amtarna alaihim hijar. Allah menurunkan hujan berupa batu. Di sini Allah pakai kata-kata wa amtarna. Jadi matar. Jadi matarun di sini hujan yang adab ataupun hujan rahmat umum. Adapun ghaib, ini khusus hujan rahmat. Faqala hina nazala bil ghaib. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Umar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, lalu Umar mengatakan alhamdulillah. Nah, ini termasuk bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita wujudkan. Jadi harus kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena ini semua yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, lau anna Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala lam yufarrijaha, tidak membukakan atau tidak melapangkan, jadi kemarau panjang masih terus menerus, musim paceklik masih terus menerus. Nah, ini bagaimana siasatnya Umar radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan di sini, ma taraktu ahla baitin minal muslimin lahum sa'ah illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara. Jadi tidaklah saya tinggalkan satu rumah. Jadi ada satu rumah dari kaum muslimin yang mereka itu punya kelebihan makanan, kecuali saya masukkan mereka bersama sejumlah dari orang-orang fakir. Maksudnya apa? Di sini falam yakun ithnani yuhlikani minat ta'am. Enggak mungkin dua orang itu bisa mati. Gara-gara apa? Makan makanan satu orang. Maksudnya apa? Bagaimana di sini siasatnya Umar radhiyallahu anhu? Beliau ini satu porsi makanan, jadi satu porsi untuk satu orang ini dibuat dua orang. Kenapa? Karena di sini nggak akan mati seorang itu tatkala makan satu porsi atau makanan jatah satu orang dimakan dua orang. Ini nggak bakal binasa, nggak bakal mati. Ini siasat dan politik Umar radhiyallahu anhu. Seandainya musim kemarau dan paceklik ini berkelanjutan, beliau ini akan memasukkan orang-orang fakir, jadi orang-orang yang tidak punya, supaya makan sama orang yang punya saat kelebihan makanan. Bagaimana caranya? Yaitu caranya tadi, satu makanan untuk satu orang dimakan dua orang. Jadi ini termasuk siasatnya Umar radhiyallahu anhu, dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengatakan ta'amul wahid yakfifnai. Jadi makanan satu orang ini cukup untuk dua orang. Wa ta'amul tsnain yakfis salasa. Dan makanan dua orang ini cukup untuk tiga orang. Nah, ini termasuk bentuk barokahnya. Makanya di sini termasuk kepedulian Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana jalan keluarnya tatkala dia seandainya musim kemarau paceklik ini berkelanjutan terus menerus, beliau ini langsung. Jadi otomatis beliau ini melihat, maksudnya mencari mana orang yang tidak mampu, mana orang yang fakir, lalu dimasukkan ke satu rumah yang rumah itu memiliki kelebihan makanan. Jadi jatah satu orang dimakan untuk dua orang. Jadi ini termasuk bentuk kepedulian Umar radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana beliau ini adalah seorang khalifah, dan zaman kejayaan adalah termasuk diantaranya zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tatkala di sini terjadi musim paceklik, musim kemarau, bagaimana tindakan Umar radhiyallahu anhu? Beliau langsung memantau. Jadi beliau ini langsung melihat. Jadi melihat
Bahkan beliau ini juga tidak lupa berdoa. Jadi ini doa ini karena kita tahu bahwasanya doa ini adalah senjatanya kaum muslimin, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini seorang khalifah, seorang pemimpin, beliau ini langsung berdoa. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Kenapa? Karena dengan diturunkan hujan ini lumbung pangan ini akan banyak. Jadi basis-basis makanan ini akan banyak. Nah, ini termasuk bentuk kepedulian Umar radhiyallahu anhu tatkala musim kemarau dan musim paceklik. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sahihul isnad. Jadi sanadnya sahih. Asar dari sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang terakhir. Qala haddatsana Abu Asim an Yazid ibnu Abi Ubaid an Salama ibnul Aqwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai' falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna al-'am al-madi qala qulu wadhahiru fa inna dhalika al-'am kanu fi juhdin fa'aradtu an tu'inu akhrajahu syaikhaini fi dhahaya. Ya, di sini muttafaqun alaih. Datang dari Salama ibnul Aqwa. Nah, ini masih membahas bagaimana kepedulian seseorang di musim paceklik dan musim kemarau. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dohayakum sembelian kalian, yaitu sembelian udhiyah kalian, la yusbihu adun ba'da thalithatin wa fi baitihi min syai'. Jangan sampai di pagi hari salah satu dari kalian setelah 3 hari di rumahnya masih ada sesuatu daging kurban. Falamma kana al-'amul muqbil, jadi maksudnya dalam hadis ini setelah 3 hari kalian nggak boleh menyimpan daging udhiyah, daging sembelian, daging kurban. Falamma kana al-'amul muqbil, kemudian setelah tahun depannya lagi mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kita melakukan sebagaimana kita melakukan tahun kemarin? Lalu Nabi berkata, ulu wadakhiru, makanlah dan simpanlah. Fa inna dzalikal 'am kanu fi juhdin. Karena pada tahun kemarin mereka itu dalam keadaan sulit. Jadi hendaklah kalian bagi-bagi daging kurban tersebut. Fa'aratu an tu'inu, dan saya menginginkan supaya kalian membantu. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya dalam hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah bagaimana bentuk kepedulian Nabi SAW terhadap orang-orang yang kesulitan, yang mereka tidak mampu. Maka di sini Nabi SAW suruh membagi, suruh memberikan kepada mereka dan nggak boleh menyimpan. Yaitu setelah 3 hari ini kenapa tidak dibolehkan menyimpan? Karena pada waktu itu mereka ini kekurangan, mereka di masa-masa sulit. Tetapi setelah tahun depan, tahun yang akan datang, Nabi SAW memerintahkan apa? Ulu wadhafiru. Jadi suruh makan dan menyimpan. Makanya di sini disebutkan dalam hadis Nubaisah qala Rasulullah SAW, inna kunna nuhinakum an luhumina an ta'kulu fawqa thalath likai tasiukum faqad sya'allahu bisa'ah faqulu wadhafiru watajiru
ala wa inna hadhil ayyam ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jalla. Tetapi setelah itu dihapus. Maksudnya tentang menyimpan daging kurban. Jadi kalau dulu daging kurban ini nggak boleh disimpan setelah 3 hari. Jadi kalau sudah 3 hari harus dihabiskan atau dibagi-bagikan. Tetapi itu pada waktu mereka dalam keadaan sulit. Jadi Nabi SAW tidak melarang mereka menyimpan kurban, daging kurban itu setelah 3 hari ini. Tujuannya apa? Supaya dagingnya dibagi-bagi, diberikan kepada orang yang dalam kesulitan. Adapun setelah itu dihapus oleh Nabi SAW karena melihat bahwasanya mereka ini sudah berkecukupan. Jadi tatkala mereka sudah berkecukupan, tahun depannya Nabi SAW menyuruh kulu wajdahilu, boleh kalian makan dan minum. Nah ini boleh. Jadi setelah itu dihapus, sebagaimana di sini dalam hadis, dulu kami dilarang an-nuhumiyah dari dagingnya, anta kuluha fawqa salat, kita memakan lebih dari 3 hari. Faqaja Allah, sungguh Allah datang bisa dengan kelapangan, fakulu wajdahilu, maka makanlah dan simpanlah dan berdaganglah, karena sungguhnya hari Id, yaitu ayyamut tasyrik, itu adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ja'a Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qadima min safar fa qadima ilayhi ahli rahman min luhumil adha fa qala ma ana bi ahli hatta as'al fantalaqa ila akhi li ummi wa kana badriyan qadada ibnu Nu'man fasal fa qala innahu hadathun ba'daka amrun. Nah ini syahidnya. Jadi syahidnya dalam hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu bagaimana bentuk kepedulian Nabi SAW terhadap sahabat yang lain tatkala mereka di masa-masa sulit. Nabi melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 3 hari disuruh bagi-bagikan karena melihat mereka ini dalam keadaan sulit. Kemudian setelah itu Nabi SAW membolehkan untuk menyimpan sampai sekarang. Jadi enggak masalah. Jadi sekarang kita menyimpan daging kurban, daging sembelihan lebih dari 3 hari, nah ini enggak masalah, diperbolehkan. Adapun dulu, nah ini memang dilarang oleh Nabi SAW karena melihat bahwasanya kaum muslimin ini, mereka ini masih dalam keadaan sulit. Jadi Nabi SAW melarang menyimpan supaya lebih dari 3 hari ini, supaya dibagi-bagikan dan diberikan kepada orang-orang yang dalam keadaan sulit. Adapun setelah itu tahun depannya Nabi SAW membolehkan untuk menyimpan. Nah ini ada 4 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu beliau tentang bab kepedulian di musim paceklik atau musim kemarau. Kenapa? Karena pada musim paceklik, masa-masa sulit, orang ini kikir, jadi orang ini bakhil. Beda kalau di musim lapang banyak makanan, orang ini wajar kalau orang itu dermawan. Tetapi di sini kalau musim paceklik, musim sulit, ini mereka bakhil. Kenapa? Karena kebutuhannya banyak. Jadi khawatir mereka ini nanti kekurangan. Jadi mereka khawatir nanti kekurangan sehingga mereka lebih bakhil. Makanya di sini Imam Bukhari rahimahullah memberikan bab anjuran supaya seorang itu peduli di masa-masa paceklik dan masa-masa kemarau. Sebagaimana di sini beliau membawakan 4 hadis. Jadi yang pertama tadi dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Adapun hadis yang kedua, bagaimana bentuk kepedulian orang-orang Ansor terhadap orang Muhajir yang mereka ini tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, serba kekurangan. Akhirnya bentuk kepeduliannya mereka diberikan kurma.
kebun kurma. Tetapi Nabi SAW beliau melihat ini tidak. Nabi mengatakan supaya mereka ini mudharabah, maksudnya mereka yang kerja, yang rawat kebunnya, kemudian hasilnya dibagi dua, dibagi oleh orang Ansor dan orang Muhajir. Nah, ini termasuk bentuk kepedulian mereka, karena orang Muhajir mereka juga nggak punya pekerjaan, baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang ketiga yaitu kisah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, yaitu di masa-masa paceklik bagaimana beliau ini adalah seorang pemimpin peduli terhadap rakyatnya. Bahkan Umar ini memberikan bantuan pertama kali kepada orang Badui. Jadi orang Arab Badui, karena melihat bahwasannya orang Badui ini orangnya nggak sabar. Mereka ini orangnya kasar, mereka ini orang bodoh, sehingga Umar radhiyallahu anhu mendahulukan mereka dengan memberikan unta, gandum dan minyak. Bahkan kemudian Umar radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat, bentuk kepedulian Nabi SAW terhadap sahabat yang mereka ini kesulitan dengan tidak boleh menyimpan daging udhiyah lebih dari 3 hari. Jadi kalau sudah 3 hari harus dibagi-bagikan. Ini termasuk 4 hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam bentuk kepedulian di masa-masa sulit, di masa-masa kekurangan, di masa-masa kemarau. Ya, insyaallah sampai di sini. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.